Oke anak-anak, kita lanjutkan. Bertemu lagi dengan Pak Tejo. Sekarang yang akan kita bahas adalah medan listrik. Jadi ada dua kata di sana menurut frase bahasanya, medan dan listrik. Apa itu Medan? Nah, Medan itu nama daerah di Sumatera, tapi bukan itu dalam fisika. Jadi kalian ingat-ingat Medan itu secara bahasa Indonesia kalau digunakan dalam suatu kalimat, kalian mungkin kenal sama medan perang. Maka yang dimaksud dengan medan itu tempat, daerah, wilayah. In English is field, field, jadi lapangan. Seperti itu. Jadi daerah di mana daerah tersebut masih dipengaruhi oleh gaya listrik, itu yang disebut dengan medan listrik. Yang perlu kalian ketahui anak-anak, pertama, kalau muatannya positif, maka arah medan listriknya adalah keluar dari muatan listrik tersebut. Tetapi kalau dia bermuatan negatif, maka arah medan listriknya adalah masuk ke dalam muatan tersebut. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan simulasikan di mana? Di sini ya anak-anak. Nah, kita simulasikan kalau kita keluarkan satu muatan positif, maka medan listriknya adalah demikian. Yang berada dekat dengan muatan, nilai medan listriknya masih besar. Semakin jauh, maka gambarnya semakin buram. Itu menandakan bahwa nilai medan listriknya semakin kecil. Tetapi untuk yang muatan negatif malah sebaliknya. Nah, dia arahnya masuk. Yang dekat dengan muatan listriknya, nilai medan listriknya semakin besar. Tapi yang jauh akan semakin redup. Untuk mengujinya, kita satu-satu dulu. Ini kita punya muatan positif. Kalau kita pasang sensor atau muatan uji di sekitarnya, ini yang kuning ini, nah, maka arah medannya ke sana. Kalau di sini, ya dia akan menjauhi. Kalau di sini, dia akan ke kiri. Kalau di sini, dia akan ke bawah. Karena muatan yang diujikan adalah muatan positif, yang kita tahu bahwa arah medannya selalu keluar. Demikian. Kalau dia muatannya negatif, anak-anak, maka sebaliknya. Nah, perhatikan baik-baik. Dia akan selalu menuju ke arah muatan. Nah, apa kalau dua-duanya bagaimana? Nah, mari saja kita coba. Dua-duanya ada. Maka yang terjadi adalah si titik kuning ini akan mendapatkan medan listrik karena muatan positif. Arahnya kemana? Keluar dari muatan positif. Sementara dia juga dapat medan listrik karena muatan negatif. Arahnya kemana? Arahnya masuk ke dalam muatan, sehingga jadi semakin panjang. Karena dia besaran vektor anak-anak, si medan listrik ini, maka jumlahnya yang menjadi resultan akhirnya. Kita simulasikan dulu saja ya, secara gerak. Kalau saya pindahkan ke sini, arah medan listriknya ke sana. Ini tuh garis yang merah ini gabungan antara medan listrik karena positif yang arahnya ke sana dengan medan listrik oleh muatan negatif yang arahnya ke sini. Jadi kalau diresultankan hasilnya yang merah ini. Kira-kira demikian. Kalian bisa melihatnya. Sudah kebayang ya? Nah, apa dicoba kalau dua-duanya muatan positif? Oke. Maka oleh yang ini ditolak, suruh ke sana, oleh yang ini pun ditolak, disuruh balik lagi, sehingga pada suatu titik tertentu, di titik ini, nilai medan listriknya sama dengan 0. Karena ini mendorong ke kanan, ini mendorong ke kiri, dan jumlahnya sama besar, maka resultannya sama dengan 0. Coba kita tarik kalau di sini. Nah, kalau muatan ujinya di sini, maka arah medan listriknya ke atas. Kok bisa, Pak? Iya, karena sudah belajar vektor di kelas 10. Oleh muatan pertama akan didorong ke sana. Sementara oleh muatan yang kedua di ini akan didorong ke arah sana. Jadi kalau vektor ini ditambah dengan vektor ini, maka hasilnya adalah lurus ke sana. Kira-kira demikian.
Itulah simulasi dari medan listrik itu seperti apa. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, bisa membayangkan medan listrik itu wujudnya seperti apa. Sehingga secara teoritis digambarkan begini nak. Kalau dia plus dan plus, maka yang terjadi adalah seperti ini arah medan listriknya. Kalau min dan plus, maka arahnya dari plus ke min, masuk semuanya. Nah, nilai medan listrik ini, nilai kuat medan listrik itu nanti akan berlaku secara matematika. Nilai gaya kulomnya dibagi dengan nilai muatan ujinya. Jadi F per Q. Sementara F itu gaya kulom yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Nilainya adalah kakiku rorom behen. Jadi Q-nya ada 2 di atas. Karena dibagi Q lagi, maka Q-nya tinggal 1. Sehingga persamaan untuk mencari kuat medan listrik itu adalah kaki dibagi R kuadrat. Nah, artinya semakin besar nilai muatannya, maka medan listriknya juga semakin besar. Semakin jauh suatu titik dari muatan listrik, maka nilai medan listriknya juga semakin kecil. Kira-kira demikian itu untuk medan listrik. Sekarang, nah, mari kita uji cobakan dalam sebuah contoh soal nantinya. Nah, ini masih arahnya ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau muatan ujinya di sini dan ternyata muatan sumbernya adalah bernilai positif, maka arah medan listriknya akan menjauhi muatan. Tapi kalau muatan sumbernya bernilai bermuatan negatif, maka arah kuat medannya masuk ke dalam. Mari kita aplikasikan dalam sebuah contoh soal. Alkisah. Jarak 2 muatan A dan B adalah 3 meter. Titik O berada di antara kedua muatan berjarak 2 meter dari muatan B. Mudah-mudahan secara bahasa Indonesia kalian ngerti maksud soalnya. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Nah, ada 2 muatan QA dan QB. Kemudian ada titik O yang letaknya di antara keduanya, antara A dan B, tetapi berjarak 2 meter dari muatan B. Jadi kita tahu ini tuh adalah 2 meter. Sementara jarak AB-nya adalah 3 meter, sehingga kita bisa menentukan bahwa jarak ini adalah 1 meter. Kira-kira demikian. Kita lanjutkan. QA bernilai 300 mikrokolom dan QB bernilai 600 mikrokolom. Sementara K-nya sendiri bernilai 9 kali 10 pangkat 9 tetapan kolom. Itu kalian harus hafalkan. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik O. Maka anak-anak, titik O ini akan mendapatkan medan listrik karena muatan A yang arahnya ke sana. Kok bisa, Pak? Kenapa ke sana? Karena dia positif. Pasti pengennya ngusir sana. Gitu ya. Tetapi dia juga akan dapat muatan listrik karena muatan B arahnya kemana? Karena ini negatif, maka pengen narik. Arahnya juga ke sana. Sehingga kalau kita namakan yang ini namanya E karena muatan A, dan yang ini E karena muatan B. Yang ditanya adalah kuat medan secara keseluruhan, maka resultannya karena satu arah, nah maka ditambah EA ditambah EB. Sehingga kesimpulannya, maka nilai E di titik O adalah EA ditambah E karena B. Sekarang kita cari satu-satu dulu ya. Maka EA adalah K dikalikan Q karena A dibagi R A dikuadratkan. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q punya A berapa? Positif 300 mikro. 300 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat. R-nya RA, jarak O ke A itu berapa? 1.
1 dikuadratkan ya anggar bae 1. Itu. Sehingga saudara-saudara, ini 10 pangkat 9, ini 10 pangkat min 6, maka tinggal 10 pangkat 3. 9 kali 3 27. 0 le ana loro. 0 dari sini nih nak ya. Kali 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Dibagi 1 Pak. Iya, kalau dibagi 1 ya angger bae semene. EA nya sudah ketemu. Sekarang kita nyari EB. Maka E gimana? Muat nggak nanti ini? Sebentar anak-anak, kita hapus dulu. Oke. Kita lanjutkan di mana ya? Muat mudah-mudahan lah. EB adalah K QB dibagi RB. Maka dia adalah 9 kali 10 pangkat 9. QB 600 mikro. 600 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2. Ini jaraknya RB itu 2 dikuadratkan. Sehingga saudara-saudara 9 kali 6 berapakah dia? 54. 54 dikali 10 pangkat 9 dengan min 6 tinggal 3 dibagi 2 kuadrat 4. Maka nilainya adalah berapa? 54 dibagi 4. Hasilnya adalah 13,5. Ada nolnya 2. Berarti 135. Bentar. Kita buang dulu ini. Sip. Hasilnya adalah 1. Hasilnya kan 13,5. Jadi 1350 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Ini tuh kurang 0,2 ya. 0 gitu nah. Sehingga E0 nya baru masukkan sini. EA berapa? 2700 kali 10 pangkat 3 ditambah 1350 kali 10 pangkat 3. Jadi hasilnya pinten? Hasilnya adalah mana? Di sini. 4050 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Nah, seperti itu anak-anak. Mohon maaf kalau tulisan Bapak terlalu bagus, karena ini alat baru, adaptasi lagi. Mudah-mudahan kalian ngerti tentang konsep medan listrik. Oke, sampai situ dulu, nanti kita lanjut lagi.